Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujadid Fathia Tawilah dengan NIM 2200018385. Di sini saya akan mempresentasikan laporan dari tugas pertemuan 8 sampai dengan 12 pemrograman web. Untuk link proyeknya dapat diakses pada link berikut ini. Kemudian, isi dari presentasi ini adalah JavaScript lanjut atau yaitu validation, web server, sintak dasar server-side scripting, percabangan dan perulangan di PHP, penanganan form di PHP, dan array dan fungsi di PHP. Untuk yang pertama yaitu JavaScript lanjut atau validation. Nah, ini merupakan screenshot posisi file di folder pada web server lokal. Ini eh, tugas tugas 8 saya beri nama dengan PWeb 2023, tugas 8 H, NIM, dan nama. Nah, kemudian ini adalah screenshot posisi file yang telah saya kerjakan pada project GitHub dengan nama yang sama, yaitu tugas 8. Dan ini merupakan tampilan program saat dijalankan di browser, yaitu berupa sebuah formulir dengan yang sudah dilengkapi dengan fitur validation. Dan ini merupakan program, listing program, yaitu kode program tersebut adalah sebuah fungsi JavaScript yang dipanggil saat pengguna mengirimkan data melalui suatu formulir. Fungsi tersebut akan memvalidasi data yang dimasukkan oleh pengguna sebelum mengirimkannya. Nah, kemudian ketika data yang dimasukkan tidak sesuai, maka akan muncul sebuah peringatan bahwa data tidak sesuai. Ketika data yang dimasukkan sudah valid, semua maka akan muncul pemberitahuan bahwa data berhasil disimpan, sebagaimana gambar tersebut. Kemudian yang kedua yaitu web server, sintak dasar server-side scripting. Nah, ini adalah screenshot posisi file tugas 9 pada web server lokal. Nah, di sini saya beri nama file tersebut dengan nama file tugas 9 dengan format PHP. Nah, dan ini merupakan screenshot posisi file di project GitHub dengan nama yang sama, yaitu tugas 9 dengan format PHP. Nah, ini merupakan screenshot dari program tugas 9. Pada program di samping merupakan contoh penghitungan gaji setelah dipotong pajak. Program tersebut menghitung jumlah gaji yang akan dibawa pulang berdasarkan gaji sebelum pajak dan tingkat pajak yang diberikan. Kemudian program selanjutnya yaitu contoh penggunaan operator perbandingan dan operator logika pada PHP. Program tersebut melakukan perbandingan antara dua variabel, yaitu variabel A dan variabel B menggunakan operator perbandingan seperti sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar dari, kurang dari. Selain itu, program juga menggunakan operator logika, yaitu dan atau untuk menggabungkan kondisi. Nah, kemudian saat program dijalankan, program pertama adalah program untuk menampilkan gaji sebelum pajak dan gaji yang dibawa pulang setelah potongan pajak. Kemudian program kedua adalah program untuk menampilkan hasil perbandingan antara variabel A dan variabel B. Kemudian yang ketiga adalah pencabangan dan perulangan di PHP. Ini adalah screenshot posisi file di folder pada web server lokal. Nah, di sini saya beri nama yang tugas 10 yang pertama dengan nama file tugas 10.21. Kemudian satu lagi yaitu file tugas 10.2.2. Dan ini merupakan screenshot posisi file di project GitHub saya dengan nama yang sama. Ini adalah tampilan dari program di browser untuk program yang pertama.
Nah, untuk penjelasannya adalah kode program tersebut merupakan contoh dari sebuah formulir HTML yang memungkinkan pengguna untuk mengirimkan nilai melalui metode POST. Program tersebut kemudian mengambil nilai yang dikirimkan oleh pengguna dan memberikan keterangan berdasarkan rentang nilai yang ditentukan. Kemudian program yang kedua itu adalah contoh dari pola bilang pola bintang segitiga siku-siku yang terbuat dari karakter bintang. Program tersebut menggunakan loop for untuk mencetak pola tersebut ke layar. Nah, ini merupakan screenshot dari tampilan program yang kedua. Nah, jadi ketika proses pengamatan proses program itu dijalankan, ketika kita memasukkan nilai 75, nah maka nilai yang dimasukkan itu akan dikonversikan ke dalam huruf, yaitu B plus. Nah, dan program yang kedua hanya menampilkan bentuk segitiga yang terbentuk dari bintang-bintang. Kemudian pertemuan keempat yaitu penanganan form di PHP. Untuk file pertemuan ke-4 atau ke-11 ini saya kumpulkan dalam sebuah folder yang bernama tugas 11. Nah, kemudian ini adalah screenshot posisi file di project GitHub, yaitu sama seperti yang tadi saya buat menjadi satu folder dengan nama tugas 11. Oke, kemudian untuk yang pertama adalah eh, cara penulisan script form ketika digabung dalam satu file. Nah, penggunaan pemrosesan form dengan cara script form digabung dalam satu file, yaitu form tersebut memiliki satu input teks yang memungkinkan pengguna memasukkan nama mereka. Ketika pengguna menekan tombol tampilkan isi text box, nilai yang dimasukkan dalam input teks akan diproses oleh PHP dan ditampilkan kembali ke pengguna dalam pesan username Anda dan nama yang dimasukkan. Kemudian yang kedua adalah script form dipisah dalam file yang berbeda. Form tersebut memiliki satu input teks yang memungkinkan pengguna memasukkan nama mereka. Ketika pengguna menekan tombol tampilkan isi text box, nilai yang dimasukkan dalam input teks akan diproses oleh PHP dan ditampilkan kembali ke pengguna dalam pesan username Anda dan nama yang dimasukkan. Kemudian penggunaan pemrosesan form dengan cara script form dipisah dalam file yang berbeda atau menggunakan metode get. Form tersebut memiliki satu input teks yang memungkinkan pengguna memasukkan nama mereka. Ketika pengguna menekan tombol tampilkan isi text box, nilai yang dimasukkan dalam input teks akan diproses oleh PHP dan ditampilkan kembali ke pengguna dalam pesan username Anda, nama yang dimasukkan. Penggunaan form input type text dan password. Form ini digunakan untuk mendaftarkan username player. Dalam hal ini saya membuat player Muscle Snap. Pengguna diminta untuk memasukkan username mereka pada setiap input teks yang disediakan. Setelah pengguna menekan tombol submit, data form akan diproses oleh PHP. Jika tombol submit ditekan, program akan mengambil nilai dari setiap input teks dan mencetaknya kembali dalam format daftar username dengan menggunakan variabel-variabel yang sesuai. Kemudian penggunaan form login atau input type text dan password. Form ini digunakan untuk meminta pengguna memasukkan username dan password pada input teks dan input password yang disediakan. Setelah pengguna menekan tombol login, data form akan diproses oleh PHP. Jika tombol login ditekan, program akan memeriksa apakah username dan password yang dimasukkan sesuai dengan nilai yang telah ditentukan. Jika sesuai, program akan mencetak pesan login berhasil. Selamat datang di portal UAD. Namun jika tidak sesuai, program akan mencetak pesan username atau password salah. Coba lagi. Kemudian penggunaan form input type radio. Form ini berisi beberapa opsi e-sport yang dapat dipilih oleh pengguna melalui tombol radio. Setelah pengguna memilih salah satu opsi dan menekan tombol pilih, data form akan diproses oleh PHP. Jika tombol pilih ditekan, program akan mengambil nilai dari opsi yang dipilih oleh pengguna
dan mencetaknya kembali sebagai export yang dipilih dengan menggunakan variabel export. Pesan tersebut akan ditampilkan dengan warna teks merah. Selanjutnya penggunaan from input type checkbox. From ini berisi beberapa opsi film yang dapat dipilih oleh pengguna melalui kotak centang. Beberapa opsi film juga sudah memiliki centang awal sebagai film favorit default. Setelah pengguna memilih beberapa opsi dan menekan tombol pilih, data form akan diproses oleh PHP. Jika tombol pilih ditekan, program akan mencetak kembali opsi-opsi film yang dipilih oleh pengguna sebagai film favorit mereka. Setiap film favorit yang dipilih akan ditampilkan dengan tanda tambah di depannya. Kemudian penggunaan form combo box. Form ini berisi sebuah drop down atau select box yang memuat beberapa opsi karakter superhero. Pengguna dapat memilih salah satu karakter superhero favorit mereka melalui drop down tersebut. Setelah pengguna memilih opsi dan menekan tombol pilih, data form akan diproses oleh PHP. Jika tombol pilih ditekan, program akan mengambil nilai dari opsi yang dipilih oleh pengguna dan mencetaknya kembali sebagai karakter superhero favorit dengan menggunakan variabel superhero. Pesan tersebut akan ditampilkan dengan teks berwarna biru. Kemudian penggunaan from list box. Form ini berisi sebuah list box yang memuat beberapa opsi karakter superhero. Pengguna dapat memilih salah satu karakter superhero favorit mereka melalui list box. List box ini memiliki ukuran atau size yang ditentukan sebagai 4, sehingga beberapa opsi akan terlihat secara langsung. Setelah pengguna memilih opsi dan menekan tombol pilih, data form akan diproses oleh PHP. Jika tombol pilih ditekan, program akan mengambil nilai dari opsi yang dipilih oleh pengguna dan mencetaknya kembali sebagai karakter superhero favorit dengan menggunakan variabel superhero. Pesan tersebut akan ditampilkan dengan teks berwarna biru. Kemudian penggunaan form text area. Form ini berisi sebuah area teks di mana pengguna dapat menulis komentar mereka. Area teks memiliki dimensi yang ditentukan dengan 40 kolom dan 5 baris. Setelah pengguna mengisi komentar dan menekan tombol input komentar, data form akan diproses oleh PHP. Jika tombol proses ditekan, program akan mengambil nilai dari area teks komentar yang dimasukkan oleh pengguna menggunakan variabel komentar. Komentar tersebut akan dicetak kembali dengan teks berwarna biru. Fungsi NL2BR pada program ini digunakan untuk mengubah baris baru menjadi tag HTML BR sehingga baris baru dalam komentar akan ditampilkan secara terformat. Kemudian penggunaan validasi form menggunakan PHP. Form ini meminta pengguna untuk memasukkan nama, email, website portofolio, komentar, dan jenis kelamin. Jika pengguna mengirimkan formulir PHP akan memvalidasi dan memproses data yang dimasukkan. Jika ada kesalahan, pesan error akan ditampilkan di samping setiap input yang tidak valid. Setelah formulir dikirim, halaman akan menampilkan kembali data yang dimasukkan oleh pengguna di bawah form. Data tersebut mencakup nama, email, website portfolio, komentar, dan jenis kelamin. Kemudian penggunaan validasi form menggunakan JavaScript. Form ini meminta pengguna untuk memasukkan nama, email, dan resume. Ketika pengguna mengirimkan formulir dengan mengklik tombol kirim, fungsi JavaScript validasi akan dieksekusi. Fungsi ini akan memeriksa apakah semua input telah diisi. Jika ada input yang kosong, maka akan muncul pesan peringatan dan data tidak akan dikirimkan ke server. Jika semua input telah diisi, maka data akan dikirimkan ke server untuk diproses. Kemudian yang kelima, array dan fungsi di PHP. Ini adalah screenshot posisi file di folder pada web server lokal, yang mana di sini untuk file-file tugas 12 saya kumpulkan dalam satu folder dengan nama tugas 12. Ini adalah screenshot posisi file di project GitHub. Seperti pada file sebelumnya, saya mengumpulkan file-file tugas 12 dalam satu folder, yaitu folder tugas 12. Untuk program yang pertama, mendeklarasikan dan menampilkan array dalam PHP. Pertama, array buah dibuat dengan elemen-elemen semangka, jambu, salad, dan rambutan. Kemudian elemen pertama dari array tersebut, yaitu array buah 0, yaitu semangka, ditampilkan. Diikuti dengan elemen keempat, yaitu buah 3, yaitu rambutan. Setelah itu,
array array warna dibuat tanpa elemen awal, dan kemudian elemen-elemen hitam, kuning, coklat, dan putih ditambahkan ke array tersebut. Elemen pertama array warna 0 yaitu hitam, dan elemen ketiga atau array warna 2 yaitu coklat ditampilkan. Kemudian penggunaan array asosiatif atau indeks lain angka pada PHP. Pertama, array nilai dibuat dengan elemen-elemen yang memiliki pasangan kunci nilai, di mana kunci adalah nama siswa dan nilai adalah nilai yang diperoleh. Kemudian nilai dari kunci, misalnya Adit, yaitu array nilai Adit, yaitu 80 ditampilkan. Diikuti dengan nilai dari kunci Iki, yaitu array nilai Iki, yaitu 90. Setelah itu, array nilai diinisialisasi sebagai array kosong, dan kemudian elemen-elemen dengan pasangan kunci nilai ditambahkan ke array tersebut. Nilai dari kunci Hendik, yaitu array nilai Hendik, yaitu 95, dan nilai dari kunci Adit, yaitu 80, akan ditampilkan. Kemudian menampilkan seluruh isi array dengan for dan for each dalam PHP. Pertama, array warna berisi daftar warna-warna pelangi. Kemudian loop for digunakan untuk mengiterasi melalui array dengan menggunakan variabel i sebagai indeks. Setiap elemen array warna diakses menggunakan array warna i dan ditampilkan dengan warna tersebut. Setelah itu, loop for each digunakan untuk mengiterasi melalui array warna secara otomatis dengan setiap elemen disimpan dalam variabel warna. Setiap elemen array ditampilkan dengan warna tersebut. Kemudian menampilkan seluruh isi array dengan for each dan while list. Pertama, array nilai berisi pasangan nilai dan nama. Loop for each digunakan untuk mengiterasi melalui array tersebut, dan setiap elemen array diakses dengan variabel nama sebagai kunci dan nilai sebagai nilainya. Nama dan nilai tersebut ditampilkan dalam format yang sesuai. Setelah itu, fungsi reset digunakan untuk mengatur kursor array kembali ke elemen pertama, dan loop while dengan fungsi each dan list digunakan untuk mengiterasi melalui array dan menampilkan nama dan nilai seperti sebelumnya. Kemudian mencetak struktur array pada PHP. Fungsi printr digunakan untuk mencetak isi dari array dalam format yang lebih mudah dibaca. Dalam kode tersebut, kedua array dicetak menggunakan printr dengan dibungkus dalam tag pre untuk mempertahankan format tata letak yang terstruktur. Hasil cetakan array warna dan array nilai akan ditampilkan dalam bentuk yang terformat, memperlihatkan elemen-elemen dalam array beserta nilainya. Kemudian mengurutkan array dengan sort dan rsort pada PHP. Pertama, array tersebut dicetak sebelum diurutkan menggunakan printr. Kemudian fungsi sort digunakan untuk mengurutkan array secara ascending. Diikuti dengan reset untuk mengarahkan pointer array kembali ke elemen pertama. Setelah itu, array yang telah diurutkan dicetak menggunakan printr. Langkah-langkah yang sama dilakukan menggunakan fungsi rsort untuk mengurutkan array secara descending. Hasil cetakan array sebelum dan setelah pengurutan akan ditampilkan dalam format yang terstruktur. Kemudian mengurutkan array dengan isort dan rsort. Array tersebut dicetak terlebih dahulu sebelum diurutkan menggunakan printr. Selanjutnya, fungsi isort digunakan untuk mengurutkan array berdasarkan nilai secara ascending. Diikuti dengan reset untuk mengarahkan pointer array kembali ke elemen pertama. Setelah itu, array yang telah diurutkan dicetak menggunakan printr. Langkah-langkah yang sama dilakukan menggunakan fungsi rsort untuk mengurutkan array berdasarkan nilai secara descending. Hasil cetakan array sebelum dan setelah pengurutan akan ditampilkan dalam format yang terstruktur. Kemudian mengurutkan array dengan keysort dan keyrsort pada PHP. Array tersebut dicetak terlebih dahulu sebelum diurutkan menggunakan printr. Selanjutnya, fungsi keysort digunakan untuk mengurutkan array berdasarkan kunci secara ascending. Diikuti dengan reset untuk mengarahkan pointer array kembali ke elemen pertama. Setelah itu, array yang telah diurutkan dicetak menggunakan printr. Langkah-langkah yang sama dilakukan menggunakan fungsi keyrsort untuk mengurutkan array berdasarkan kunci secara descending. Hasil cetakan array sebelum dan setelah pengurutan akan ditampilkan dalam format yang terstruktur.
Mengatur posisi pointer dalam array pada PHP. Pertama, array tersebut dicetak menggunakan printr untuk menampilkan isinya, kemudian menggunakan fungsi current element. Saat ini dari array ditetapkan ke variabel mode dan cetak dan dicetak. Selanjutnya, dengan menggunakan fungsi next, pointer array digeser ke elemen berikutnya dan elemen tersebut dicetak kembali. Langkah-langkah ini diulangi dengan fungsi current dan pref untuk mencetak elemen saat ini dan elemen sebelumnya. Akhirnya, dengan fungsi n, pointer array dipindahkan ke elemen terakhir, dan elemen tersebut dicetak. Hasil cetakan dari variabel mode menunjukkan perubahan nilai saat pointer array bergeser melalui manipulasi yang berbeda. Selanjutnya, mencari elemen array pada PHP. Menggunakan fungsi inArray, program memeriksa apakah salak ada dalam array tersebut. Jika ditemukan pesan ada buah salak, jika ditemukan pesan ada buah salak dalam array tersebut dicetak. Jika tidak ditemukan pesan tidak ada buah salak di array tersebut dicetak. Program ini memberikan informasi tentang keberadaan elemen yang dicari dalam array. Penggunaan fungsi tanpa return value dan parameter pada PHP. Fungsi yang didefinisikan adalah cetak ganjil yang tidak memiliki nilai kembalian dan tidak membutuhkan parameter. Di dalam fungsi tersebut dilakukan perulangan untuk mencetak angka ganjil dari 0 hingga 150. Angka ganjil dicetak menggunakan pernyataan echo. Setelah mendefinisikan fungsi, fungsi tersebut dipanggil dengan menggunakan pernyataan cetak ganjil, sehingga angka ganjil akan ditampilkan pada output. Penggunaan fungsi tanpa return value tapi dengan parameter pada PHP. Fungsi yang didefinisikan adalah cetak ganjil dengan parameter awal dan akhir yang memiliki return value dan dua parameter yaitu awal dan akhir. Di dalam fungsi tersebut dilakukan perulangan untuk mencetak angka ganjil antara nilai awal dan akhir. Angka ganjil dicetak menggunakan pernyataan echo. Setelah mendefinisikan fungsi, fungsi tersebut dipanggil dengan memberikan nilai A dan B sebagai argumen. Selanjutnya, hasilnya akan ditampilkan menggunakan pernyataan echo. Output program akan menampilkan bilangan ganjil dan nilai A sampai B yang telah ditentukan. Kemudian penggunaan fungsi dengan return value dan parameter pada PHP. Fungsi yang didefinisikan adalah luas lingkaran dan parameter jari yang menghitung luas lingkaran berdasarkan nilai jari-jari yang diberikan sebagai parameter. Di dalam fungsi, luas lingkaran dihitung dengan rumus Pi kali R kali R dan hasilnya dikembalikan menggunakan pernyataan return. Setelah mendefinisikan fungsi, fungsi tersebut dipanggil dengan memberikan nilai R sebagai argumen. Hasil luas lingkaran kemudian ditampilkan menggunakan pernyataan echo. Output program akan menampilkan luas lingkaran dengan jari-jari yang telah ditentukan. Penggunaan passing by value pada PHP. Fungsi tambah string dengan parameter str mengambil argumen berupa string, kemudian menambahkan kata koma medan ke dalam string tersebut. String yang sudah ditambahkan kata tersebut kemudian dikembalikan sebagai nilai return. Dalam program ini, sebuah string awalnya didefinisikan sebagai variabel string. Kemudian string tersebut ditampilkan. Selanjutnya, fungsi tambah string dipanggil dengan memberikan variabel string sebagai argumen dan hasilnya ditampilkan. Meskipun string tersebut telah dimodifikasi di dalam fungsi, nilai asli dari string tidak berubah setelah pemanggilan fungsi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam PHP, argumen yang diberikan ke fungsi sebagai parameter diperlakukan sebagai salinan nilainya, sehingga perubahan dalam fungsi tidak mempengaruhi variabel aslinya. Kemudian penggunaan passing by reference. Fungsi tambah string dengan variabel pointer str mengambil argumen berupa referensi ke suatu string, kemudian menambahkan kata koma medan ke dalam string tersebut. Dalam program ini, sebuah string awalnya didefinisikan sebagai string. Kemudian string tersebut ditampilkan. Selanjutnya, fungsi tambah string dipanggil dengan memberikan string sebagai argumen, dan hasilnya ditampilkan. Perbedaannya dengan program sebelumnya adalah bahwa dalam fungsi ini perubahan yang dilakukan pada argumen akan mempengaruhi variabel aslinya.
Karena itu, setelah pemanggilan fungsi, nilai dari string akan berubah menjadi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Kemudian yaitu program untuk menampilkan UDF dan fungsi yang didukung PHP versi saat ini. Program tersebut menghasilkan daftar semua fungsi yang telah terdefinisi dalam PHP menggunakan fungsi getDefineFunctions. Fungsi ini mengembalikan sebuah array yang berisi daftar fungsi yang ada, termasuk fungsi bawaan atau built-in dan fungsi yang telah didefinisikan oleh pengguna. Setelah itu, array yang dihasilkan tersebut ditampilkan dengan menggunakan fungsi printr agar dapat terbaca dengan jelas. Hasilnya akan ditampilkan dalam format yang lebih terstruktur dengan menggunakan elemen pre untuk mengatur tampilan teks. Kemudian, program untuk mengecek keberadaan fungsi di versi PHP saat ini. Program tersebut digunakan untuk memeriksa apakah fungsi exif read data tersedia dalam versi PHP yang sedang digunakan. Dalam kondisi if, fungsi function exist digunakan untuk memeriksa keberadaan fungsi tersebut. Jika fungsi exif read data tersedia, maka pesan fungsi exif read data ada di PHP versi ini akan ditampilkan. Jika tidak tersedia, maka pesan fungsi exif read data tidak ada di PHP versi ini akan ditampilkan. Hal ini berguna untuk menghindari kesalahan saat menggunakan fungsi yang mungkin tidak tersedia pada versi PHP yang digunakan. Mungkin sekian presentasi yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.